Baik, kita mulai ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Senator Arya Widakana, Bapak Dir, dan teman-teman yang lain yang saya kagumi dan saya hormati. Bahagia sekali kita pada hari ini dalam kesempatan yang berbahagia juga kita bersama-sama dapat berkumpul di sini di tempat yang sangat sederhana ini. Kadang-kadang sederhana aja Pak, tidak ada yang mewah di sini ya. Sangat sederhana ini, tapi bukan berarti dari kesederhanaan ini akan melahirkan satu momentum yang sangat berharga bagi kita semua. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan secara tersurat bahwasanya pada hari ini kita bersama-sama dengan didampingi juga oleh Bapak Senator, Bapak Dir, bersama kami di sini yang mengkoordinasikan berkaitan ataupun terkait dengan bukan isu tetapi antisipatif yang kita akan ambil langkah yang menyangkut adanya satu pengumpulan melalui kotak amal. Oleh sebab itu pada hari ini kita bersama-sama di sini mengantisipatif, mencegah sebelum itu terjadi. Karena bagaimanapun kita berkomitmen dan kita bersama-sama juga berkeyakinan bahwa hal-hal yang akan merusak ataupun merongrong pada kesatuan dan kemudian pengelolaan dari pemerintah Republik Indonesia ini melalui berbagai cara kita akan tanggulangi dan kita perangi secara bersama-sama. Pada kesempatan baik ini dengan kita juga akan beliau akan menyampaikan juga dari Senator dan Bapak Dir Polda menyampaikan beberapa hal terkait hal-hal yang saya masukkan tadi itu. Maka untuk itu kami mohonkan kepada Pak Senator Pak Arya Widakana untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kotak amal. Untuk itu waktu kami persilakan. Bapak Ibu sekalian peserta rapat dengar pendapat Komite 1 Bidang Hukum, Politik dan Keamanan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sampaikan panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Kepada tuan rumah Bapak Dewo Mahendra selaku Kepala Dinas Sosial beserta jajaran termasuk juga Dinas Sosial seluruh kabupaten dan kota yang hadir. Kepada Bapak Dir, Bapak Dodi, terima kasih sudah mewakili Bapak Kapolda yang sedianya hadir, yang berkesempatan beserta jajaran dari Polda Bali yang bersepakat hadir sesudah undangan. Juga di sini hadir selain dari Dinas Sosial, juga dari Satpol, dan yang juga saya ucapkan terima kasih ada dari perusahaan-perusahaan minimarket yang ada di Provinsi Bali. Sesuai dengan daftar absen ini ada dari Koko, ada Circle K, ada juga dari Alfamart, ada dari Indomaret, dan juga beberapa yang hadir. Termasuk juga dari Kementerian Agama ya, ada yang hadir, terima kasih Pak Susma,
berkenan hadir pada penghujung tahun ini. Saudara-saudara, sebelum sebentar kita akan mendengarkan dan berdiskusi, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, kami ingin menyampaikan maksud dan tujuan dari pertemuan ini diadakan. Pertama, karena sesuai dengan tupoksi kami dari 4 orang senator di Bali, saya mendapatkan tugas ada di 3 tempat, yaitu pertama di Komite 1 Bidang Hukum, Politik dan Keamanan. Yang kedua adalah di Panitia Perancang Undang-Undang atau PPUU DPD RI, dan baru saja kami terpilih menjadi wakil pimpinan untuk wakil ketua DPD kelompok MPR RI. Sehingga misi adalah menjaga bagaimana 4 pilar ini, 4 konsensus ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa dapat benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kebetulan di akhir tahun ini, sebagai wujud dukungan dari program pemerintah Bapak Jokowi, karena kita tahu secara politik Bali adalah pendukung dari Bapak Presiden dengan 92% hasil pemilu tahun 2019. Dan saya selaku ketua tim pemenangan Presiden Jokowi dari Front Marhainis, kita tetap all out untuk membantu program-program pemerintah nawacita, termasuk adalah di bidang hukum dan keamanan. Kebetulan rencananya pada bulan Januari, di masa sidang setelah reses pada hari ini, setelah tanggal 4 besok selesai reses, kita akan mengadakan sidang di Jakarta. Salah satunya memang masuk agenda direncanakan dengan Mabes. Dan di sanalah nanti masukan-masukan dari provinsi, dari 34 provinsi akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Terakhir, hasil rapat kami dengan Bapak Menko Polhukam, Bapak Prof. Mahfud, dan juga dari beberapa unsur stakeholder hukum, politik, dan keamanan, kami mendapatkan informasi bahwa di masa pandemi ini, laporan dari kabinet itu menyampaikan kalau selama masa pandemi sejak Maret ya, sampai hari ini, itu gerakan-gerakan radikalisme itu masih berjalan. Bahkan intensitasnya itu bertambah. Kita mengapresiasi bagaimana Densus 88 telah bergerak dengan baik. Kita mengapresiasi bagaimana Bapak Kapolri sudah memberikan suatu perhatian walaupun di masa sulit pandemi ini, tetapi ada prestasi-prestasi yang wajib kita apresiasi dari Senayan. Misalkan dengan tertangkapnya dari aktor-aktor intelektual terkait dengan masalah bom Marriott, bom Bali, dan lain sebagainya yang sudah 8 tahun buron seperti bagaimana diberitakan. Yang mengagetkan adalah ternyata Bali, menurut data yang kami dapat ketika kami beracara di ibu kota, Bali ini menjadi salah satu tempat untuk mengumpulkan dana. Kalau saya mengutip pernyataan Panglima beberapa waktu yang lalu, di Bali ini terdapat 50 sel tidur yang mungkin ke depan bisa menjadi bagian dari aksi terorisme. Jadi kata Panglima tuh. Nah, sehingga kami merespon, bagaimanapun juga Provinsi Bali sebagai wilayah yang dulu pernah menjadi korban bom Bali 1 dan bom Bali 2. Saya tidak membayangkan saudara-saudara, kalau seandainya kemarin itu Densus tidak bisa menggagalkan beberapa temuan-temuan seperti aliran dana, termasuk juga alat-alat, termasuk juga tempat-tempat yang dicurigai sebagai sumber atau tempat untuk mematangkan aksi teror ke depan, dan salah satu yang menjadi calon lokasinya adalah Bali. Dan ini juga saya sampaikan ketika kami bertemu dengan Ketua One Team Press, Bapak Wiranto, beberapa waktu lalu. Kita meminta perhatian yang benar untuk Bali, perhatian yang benar-benar fokus. Karena jika seandainya kita agak lalai, fokus kepada pandemi, fokus kepada vaksin, fokus kepada hanya tentang pemulihan pariwisata,
tetapi kita agak lalai sedikit terkait dengan masalah terorisme ini. Bayangkan ketika nanti ada bom Bali 3, sudah pasti akan menjadi atensi nasional. Sudah pasti Panglima, Kapolda, repot juga. Maka dari itu saya selaku anggota DPD, sesuai dengan tupoksi dan undang-undang, tujuan kami membantu pemerintah pusat, dan selalu Bali disebut-sebut dalam beberapa pertemuan. Maka dari itu pada hari ini nanti kita akan meminta penjelasan dan juga mungkin arahan dari Bapak Dir selaku yang mengepalai wilayah keamanan hukum di Provinsi Bali. Tetapi khususnya kepada saya izinkan saya akan menyampaikan beberapa nasihat, beberapa arahan kami dari DPD kepada para pengusaha. Saudara-saudara, terkait dengan rilis yang disampaikan oleh Mabes, permasalahan tentang ada di sini ada pernyataan 20.068 kotak amal diduga pendanaan untuk kelompok teroris Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya. Itu rilis resmi. Saya tidak masuk ke wilayah konten tentang kotak amal. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar isu ini tidak menjadi isu sara. Kita mempersilahkan kepada semua agama ya untuk dapat menggali dana sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Maka dari itu kita koordinasi. Tadi saya sempat bicara dengan Bapak Kepala Dinas Pak Dewa, bagaimana sebenarnya prosedur untuk bisa menempatkan kotak-kotak amal di wilayah Provinsi Bali. Ternyata beliau sebentar mungkin akan menjelaskan harus ada izin dan lain sebagainya, termasuk lembaga-lembaga yang ada. Nah, kami memperhatikan memang untuk Provinsi Bali tidak semarak provinsi-provinsi di luar Bali. Sebelum rapat ini pun tim hukum kami sempat datang ke beberapa tempat-tempat, ada ke Circle, ada ke Indomaret, ke Alfamart, ada juga ke Koko, ada ke Delta, macam-macam ya, semua yang ada. Kita memang mendapatkan masukan juga informasi, ternyata memang ada beberapa yang program-program yang sudah ditentukan dari pusat. Tidak seperti yang terjadi di luar Bali yang memang satu minimarket itu ada banyak kotak amal ya. Dan memang sejauh ini untuk kotak amal yang ada di Bali itu terutama hubungan dengan minimarket ini hanya berasal dari satu kelompok agama tertentu saja. Saya periksa dari Hindu nggak ada, saya periksa dari tempat lain tidak ada. Maksudnya tidak ada menempatkan tentang panti asuhan dan lain sebagainya. Kecuali memang ada beberapa supermarket seperti mungkin ada di Tiara Dewata dan lain sebagainya. Maka dari itu saya memberikan satu arahan kepada saudara-saudara. Pertama, ini adalah sama sekali tidak ada hubungan dengan agama. Gerakan dari pemerintah Bapak Jokowi dalam hal keamanan ini murni adalah untuk menyelamatkan bangsa dari aksi terorisme. Kita menyetujui pendapat dari Menteri Agama, kita menyetujui pendapat dari Bapak Menko, termasuk juga dari Kapolri, untuk bisa fokus terhadap hal ini. Dan saran dari kami adalah kita harus memotong yang namanya aliran keuangan yang ada. Karena aksi terorisme ini bisa terjadi karena ada sumber sourcing. Seperti kemarin ada temuan di Petamburan 200 kg narkoba. Ternyata kita baru tahu, ternyata gerakan-gerakan front selama ini itu ada juga bisnis ilegalnya. Kita baru tahu, ternyata juga ada rilis di sini, ada tour travel. Ternyata tour travel di salah satu wilayah itu menjadi kedok. Tour travel yang mengirimkan beberapa warga negara Indonesia ke Timur Tengah itu ternyata menjadi kedok pengumpulan dana. Ini kan kita dapatkan, tapi ini terjadi di luar Bali. Yang lainnya adalah kita mendukung sekali seperti merapikan terkait dengan aset negara di Megamendung, di Bogor. Ya. Makanya kemarin kita dukung gitu, Kapolri bersikap tegas. Ya, kita akan bereskan itu semua dari pusat. Karena bagaimanapun juga memang harus bersih di zaman Pak Jokowi 2020, 2021. Kita mentargetkan bersih semua. Karena jika tidak, maka ini akan menjadi beban untuk pemerintahan selanjutnya dan sebagainya.
Maka dari itu, sebentar kami mohon mungkin dari Bapak Kepala Dinas atau dari Dinas Sosial untuk memaparkan dulu syarat-syarat secara teknis administrasi dulu. Kira-kira untuk menempatkan kotak ini nanti syarat-syaratnya. Ya, nah nanti kita akan dengar kalau memang nanti ada kopi yang bisa dibagikan. Setelah itu nanti saya akan ke Bapak Dir untuk menyampaikan sekiranya kalau dari pandangan aparat kepolisian kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi mungkin setelah pertemuan ini, kalau ada Bapak Ibu sebagai pimpinan-pimpinan yang memiliki ratusan jaringan minimarket dan lain sebagainya, mungkin ada kebijakan secara internal perusahaan bisa untuk kita bersama-sama membantu. Tidak bermaksud untuk menolak, tetapi meminta siapapun lembaga-lembaga yang ingin untuk mengadakan kotak amal, mohon untuk mengikuti syarat-syarat baik itu secara hukum maupun secara administrasi pemerintahan. Saya rasa demikian secara umum. Saya serahkan langsung nanti kepada Bapak Kadis untuk poin napi-napi yang diperlukan, dan mungkin kalau ada sanksi dan lain sebagainya, dan kemudian nanti berlanjut ke Bapak Dir, selanjutnya nanti kepada saudara-saudara terutama pengusaha yang ingin nanti mempertanyakan atau ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, untuk itu kepada dari Dewaji silakan untuk menyampaikan napi yang perlu disampaikan terkait dengan syarat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karis. Terima kasih Pak Senator Pak Arya. Karena di apa yang disampaikan tadi memang benar dalam kaitan dengan pengumpulan uang dan barang, ya, itu harus berizin. Harus berizin artinya ada undang-undang yang mengatur, dan ini sudah bukan baru ataupun terbarukan. Ini sudah berlaku dari tahun 61. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tentang pengumpulan uang atau barang. Dalam kaitan dengan itu, kami di Dinas Sosial itu tiap tahun itu sudah mengadakan satu sosialisasi, kemudian patroli yang menjadi agenda bersama, dan kemudian juga yang dari pengawasan itu ada koordinator pengawas, juga teman-teman dari Polda juga ikut. Kemudian dari teman dari Pol PP yang instansi terkait lainnya seperti Dinas Perizinan dan Adil, dan ketentuan ataupun aturan-aturan terkait dengan pengumpulan uang dan barang ini sudah digariskan ataupun sudah disampaikan dalam sosialisasi tersebut. Kemarin juga mendekati hari Desember ini, sekalian saya laporkan dari apa yang kita baca, kita dengar secara tidak langsung, kami sudah mengantisipasi sebelum pertemuan ini. Kami sudah lakukan satu upaya deteksi dini. Antara lain kami sudah turun ke lapangan, adakan satu patroli. Terima kasih Pak Senator juga dengan tim hukumnya. Kami juga sudah melihat itu, Pak. Jadi juga kepada teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terkait dengan pengumpulan uang dan barang, apalagi yang berkaitan dengan isu yang terjadi, bukan isu aja, ini yang sudah tidak terjadi. Maka dari itu kami juga sudah sampaikan dan kami juga sudah turun bersama teman-teman yang terkait. Di dalam kaitan pengumpulan uang dan barang ini, di samping ada undang-undangnya yang nomor 9 tahun 61, juga ada yang namanya peraturan pemerintahnya. Itu peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80 tentang pelaksanaan dari pengumpulan sumbangan. Di dalam kaitan dengan izin yang diberikan, itu ada tiga kewenangan yang berhak memberikan izin. Pertama, itu adalah izin yang antar provinsi, itu adalah Kementerian Sosial. Ya, kemudian kalau izin antar kabupaten itu adalah edarnya, itu adalah juga satu provinsi dengan sekian kabupaten, itu dikeluarkan oleh gubernur melalui Dinas Perizinan sekarang ini. Kemudian kalau itu dilaksanakan di kabupaten, dikeluarkan oleh bupati ataupun wali kota. Maka dari itu, apabila mereka itu tidak mendapatkan izin ataupun tidak dalam pengumpulan uang tersebut tidak ada izinnya,
maka ada satu sanksi, antara lain berupa sanksi itu adalah pidana. Ada bukan kurungan aja Pak, pidana 3 bulan. Izin tersebut adalah diberikan adalah selama 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan diperpanjang 1 bulan, kemudian dia ajukan lagi. Nah, jadi ketentuannya itu adalah 3 bulan, diperpanjang 1 bulan Pak. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 Pasal 5 Ayat 5-nya berbunyi demikian. Selanjutnya ada satu sanksi untuk yang tidak ada menyelenggarakan, yang membuat kotak ibaratnya, atau yang tidak ada izin pada amal itu. Kotak-kotaknya, bukan yang menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan. Gitu. Kalau kotaknya kan, yang menyelenggarakan. Maksudnya kalau ada di satu minimarket, kalau misalkan minimarket itu dia menampung suatu lembaga yang tidak ada izin, akan ada kena sanksi. Iya, lembaganya yang lembaganya. Jadi di lembaganya yang kena itu Pak. Jadi apakah itu lembaganya itu berupa yayasan, apalagi itu tidak ada izinnya, harus ada izinnya. Kemudian dalam kaitan masih dalam landasan hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 itu tentang kesejahteraan sosial. Mungkin sebentar lagi ada revisi lagi Pak ya. Selanjutnya keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 1995 tentang sumbangan untuk korban bencana, ini disahkan Pak. Kemudian ada keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56 Tahun 96 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan masyarakat. Itu adalah sebagai landasan hukum. Selanjutnya di dalam jenis pengumpulan sumbangan yang mesti itu berizin di dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 9. Yang jenis pengumpulan sumbangan itu yang berizin itu adalah apabila mengadakan, sebenarnya itu yang mengadakan pertunjukan itu harus ada izin. Mengadakan pertunjukan kalau di kepolisian mungkin dari izin keramaian ya Pak ya, tetapi dalam kaitan dengan mengadakan pertunjukan ini juga harus ada izinnya dalam pengumpulan sumbangannya. Selanjutnya bazar itu sebenarnya Pak ada izinnya Pak, karena pengumpulan uang. Selanjutnya penjualan barang secara lelang, itu pengumpulan uang harus ada. Kemudian pengedaran list derma, ini pengumpulan uangnya terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61. Penjualan stiker sumbangan, kemudian penjualan kupon-kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan tempat umum ini Pak, ini tempat umum, penjualan kartu undangan atau dalam menghadiri suatu pertunjukan dan pengumpulan juga. Pembukaan rekening bank itu cuma harus ada izinnya. Ada satu ketentuan di dalam kaitan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 ini itu yang menyangkut yang tidak berizin itu kewajiban hukum agama, yang ada kewajibannya hukum agama ada izinnya. Kemudian amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah itu tidak perlu ada izinnya. Kemudian dalam kaitan dengan hukum adat atau adat kebiasaan. Selanjutnya dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi Pak. Saja antar kita di antara teman-teman kita tidak perlu ada izinnya. Kemudian yang berhak menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang adalah organisasi kemasyarakatan dengan membuat permohonan. Tuh, organisasi kemasyarakatan dengan membuat permohonan yang memuat antara lain pertama nama dan alamat organisasi pemohon. Selanjutnya akte notaris dan akte pendirian disertai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan ini sudah kita sudah izinkan dengan dinas perizinan dan sebagai persyaratan-persyaratannya. Kemudian susunan pengurus kegiatan sosial yang telah dilaksanakan, maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan, usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut, waktu penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan, dalam artian wilayah ataupun golongan yang disasar, kemudian cara penyelenggaraan, cara penyalurannya, rencana pelaksanaan proyek, dan rencana pembiayaan secara terperinci. Ini harus memuat, baru diproses ya. Kemudian yang berhak juga menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang itu adalah perkumpulan dengan membuat permohonan yang memuat sama nama dan alamat perkumpulan, waktu pendirian, susunan pengurus,
fotokopi KTP pengurus, kegiatan sosial yang telah dilaksanakan, maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan, usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut, kemudian waktu penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan, cara penyelenggaraan, cara penyalurannya, rencana proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci. Ini yang berhak menyelenggarakan PUB itu ada 2 organisasi kemasyarakatan, kemudian perkumpulan juga boleh dengan memuat permohonan seperti yang saya masukkan tadi. Selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, pejabat yang berhak memberikan izin itu ada 3 seperti catatan tadi, ada Menteri Sosial, ada Gubernur, ada Bupati. Jadi yang pertama, pejabat yang memberikan izin itu Menteri Sosial untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan ya, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian melebihi 1 wilayah provinsi dari Menteri Sosial. Kemudian 1 provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain dari Menteri Sosial. Yang kedua, yang pemberi izin itu adalah Gubernur untuk yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan yang meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan, seluruh wilayah provinsi, kemudian melebihi dari 1 wilayah kabupaten ataupun kota media. Selanjutnya pemberi izin, pejabat yang memberi izin itu adalah Bupati, yaitu untuk yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan yang meliputi tingkat kabupaten yang bersangkutan saja. Kalau satu kabupaten itu pejabat yang memberi izinnya. Nah, kewajiban dari penyelenggara itu pertama penggunaan hasil sumbangan sesuai dengan surat keputusan izin yang ditetapkan. Karena di dalam izin itu ditentukan, Pak, ya, untuk apa itu sumbangannya, untuk kegiatan sosial apa. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan hasil harus diinformasikan sumber dananya kepada masyarakat. Informasikan sumber dananya, apakah itu dipublikasikan, gitu kan. Kemudian hasil sumbangan tidak digunakan untuk CSR pencitraan organisasi dan biaya promosi program. Tidak boleh ya hasil sumbangan untuk CSR-nya. Selanjutnya, izin pengumpulan uang dan barang diberikan untuk jangka waktu seperti saya katakan tadi selama-lamanya 3 bulan. Izinnya itu diberikan selama-lamanya 3 bulan. Apabila dianggap perlu, izin dapat diperpanjang selama 1 bulan. Setelah itu diperpanjang 1 bulan, dia harus mengajukan izin lagi, Pak. Ya. Yang kelima, laporan hasil pengumpulan sumbangan diberikan oleh penyelenggara. Yang mendapatkan izin itu harus memberikan laporan pengumpulan sumbangannya diberikan oleh penyelenggara kepada pejabat pemberi izin. Dalam hal ini siapa yang memberikan izin? Apakah Menteri Sosial melalui melalui Kemensosnya nanti, apakah di Gubernur melalui dinas perizinnya, Pak? Itu dia harus memberikan laporan, berikan pengumpulan sumbangan diberikan oleh penyelenggara kepada pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan. Sedangkan laporan penggunaan hasil sumbangan diberikan sesuai dengan petunjuk dari pejabat pemberi izin. Pejabat pemberi izin itu siapa yang memberikan izin? Kalau Gubernur melalui dinas perizinan di sana dari petunjuknya. Yang bersangkutan selama-lamanya dalam jangka waktu 4 bulan terhitung setelah tanggal berakhirnya usaha pengumpulan sumbangan. Setelah berakhirnya. Selanjutnya dalam kaitan dengan sanksi seperti yang katakan tadi sepintas, bahwasanya sanksi itu ada. Sekali lagi bahwasanya ada sanksi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 itu. Pertama, pelanggaran penyelenggaraan PUB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Itu dulu sanksi administrasinya pencabutan izin, menyita sarana hasil pengumpulan uang dan barang, dan tidak diberikan izin lagi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tidak diberikan izin lagi. Yang kedua, penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang tidak berizin dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61. Jadi dalam undang-undang tersebut ada sanksi pidananya 3 bulan. Itu sanksi pidananya. Bapak Ibu semuanya saya hormati, dalam kaitan dengan pengumpulan uang dan barang ini, sekali lagi kami dalam kaitan di Dinas Sosial
serta juga petunjuk dari Kementerian Sosial bersama teman-teman baik dari Polda, melalui Korwas, kemudian dari perizinan dan teman dari ODP dan instansi yang terkait lainnya. Itu tiap tahun kami juga melaksanakan satu kegiatan seperti yang terkait tadi, pengawasan, kemudian patroli dan sosialisasi. Akan tetapi kami tidak ada intinya bagi ya kan ada yang tidak berizin dan kami mendengar ataupun mendapat masukan, kami datangi dan kami berikan satu petunjuk dan kami layani bagaimana syarat, bagaimana nantinya itu arahnya. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan pada amal ini, sampai dengan hari ini mudah-mudahan, tetapi kita juga tetap mengantisipasi Pak Koordinator, mengantisipasi karena pintu masuk kan itu sekarang ya, pintu cara masuk kan berbagai cara. Kalau memang ada pola-pola yang agak abu-abu, di sana dia masuk. Ini tetap kami juga akan ketatkan dan diperketat bersama teman-teman. Kita bersama-sama di sini karena kami juga kemarin ada beberapa hal yang pasti kami itu turun Pak ya, kami turun ya, misalkan kotak amal, mohon maaf kita tidak ada berbau sara ya, sekali lagi tidak ada, tapi kita melihat bahwa ini untuk mencegah bersama-sama kita mencegah. Saya sampaikan juga kepada teman-teman yang di GGB. Ini kita terbuka aja terus terang ya, terus terang gitu, daripada nanti terus gelap ya. Kan lebih baik terus terang ya. Ada kementerian dari Kementerian Agama Bulan Agama ya, itu ada di tukang syukur itu kan. Mohon maaf ini, nah saya sudah tanya kalau itu dari wilayah lain, provinsi lain, ini mohon maaf saya sudah ingatkan. Ini izin berlakunya di mana? Ini kan seperti saya katakan tadi, apakah itu dari pengumpulan uangnya itu apakah itu dari Kementerian Agamanya pusat kan begitu ya, Kementerian Agama pusat, apakah itu dari Kemensos itu, ini biar jelas izin edarnya aja. Jadi biar tidak nanti kami menyalahi itu kan, dan kami tidak dibilang tidak melakukan satu langkah upaya. Kalau tidak diingatkan salah lagi kan. Nah itu sudah juga teman-teman sudah sampaikan ini baik secara bersama-sama maupun secara tidak langsung, dan melihat itu karena ini bukan hal yang baru atau terbarukan seperti saya katakan tadi. Trennya sekarang begini, mohon maaf, tren orang itu begitu. Saya jelas sangat sejalan pemikiran. Dari mana dia bisa melakukan satu gerakan kalau tidak ada biaya? Itu logikanya. Nah, cara, upaya, langkah yang dilakukan. Nah, kita tidak mengarah pada hal-hal nantinya itu itu mengarah kepada syarat tidak. Tapi kalau ini sudah berkaitan, apalagi kemarin, maka dari itu saya mohon maaf sebelum pertemuan ini, begitu saya baca secara pribadi dan selaku saya kepala dinas, begitu saya baca mendengar baik di media cetak, di elektronik, begitu saya perintahkan kepala bidang saya satu secara tersurat dan secara tersirat untuk melakukan langkah tersebut. Kebetulan hadir kepala bidang saya. Coba Pak ya, itu kepala bidangnya. Jadi ini dan kemudian dikontrol terus ke lapangan. Jadi kami juga sekarang dalam pertemuan kali ini saya berterima kasih, mengapresiasi, bersyukur. Jadi mempertegas apa yang saya sampaikan itu, mempertegas apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Karena bagaimanapun kita tidak boleh lengah. Karena pintu-pintu masuk, cara-cara masuk, ya kan? Ya demikian. Jangankan yang namanya begitu, aksi kejahatan pun masuknya bisa melalui begini Pak. Ya, maka dari itu kalau saya sendiri di sini pemerintah, saya kira sangat terbatas. Tapi mohon dibantulah sekarang dari teman-teman yang lain mungkin mendengar kita bersama-sama. Tapi bukan berarti langsung kita mengambil satu tindakan, tidak. Kalau itu yang namanya pembunuhan karena ketidaktahuan mereka, ya kita beritahu Pak, ya kan. Tapi kalau dia sudah tahu tapi tidak melakukan, ya kita wajar berikan peringatan tertulis. Kalau sudah tidak dilakukan lagi ada sanksi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Koordinator, Pak Dir,
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada masih kurang. Jadi sekiranya lebih banyak ataupun lebih intens kita nanti didiskusi boleh lah. Terima kasih. Saya ini dengan Bang Sandi. Om Sandi 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 Om. Sukses. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar pemaparan dari Polda Bali, dapat juga kami sampaikan artinya masukan dari Bapak Kepala Dinas tadi, dan tolong staf ahli yang dicatat nanti dari Kementerian Agama. Nanti kita dari DPD dan Kemenak kita sama-sama membina lembaga-lembaga umat yang ada di Bali. Jadi nanti dia minta seluruh kontak dari yayasan-yayasan seluruh agama yang ada di Bali, peseraman, baik itu pondok pesantren, baik itu ada seminari, apapun lah pokoknya. Nanti kami akan bantu Pak Kadis, kita akan sosialisasikan mengenai syarat-syarat itu tadi. Jadi pertama kita mengayomi, wajar ada yayasan, memang mereka menghimpun dana itu karena ada undang-undangnya sendiri, itu hal yang biasa. Dan cuman yang perlu kita dorong adalah bukan curiga, tetapi ayo lebih kepada menaati peraturan dan undang-undangan dengan ada izin-izin. Bisa jadi penempatan itu karena tidak tahu seperti itu. Maka dari itu nanti Pak Kemenak mohon nanti setelah tahun baru yang minta semua data kontak dari seluruh yayasan-yayasan yang berbau agama di seluruh Bali dari nama agama, kita bantu akan sosialisasikan. Ya nanti mungkin kita akan gandeng organisasi seperti NU kan begitu akan kita gandeng organisasi keumatan Parisade, Muhammadiyah, dari teman-teman dari Nasrani. Jadi dalam artian fungsi kami adalah meredam sebenarnya. Memang di tingkat nasional kan seperti kemarin rilis terakhir dari Mabes termasuk juga dari BNPT itu kan tanggal 20 Desember itu kan ternyata informasi dari Kota Amal ini dari kenapa bisa ada pendanaan justru didapat ketika diinvestigasi yang namanya buron selama 18 tahun korban yang pelaku bom Bali, yaitu teroris yang pertama Zulkarnain. Ini kan baru ditangkap kemarin nih. Beliaulah yang menyampaikan. Nah jadi menurut dari Mabes seperti itu, dan kami dari DPD tentu ya harus kita lanjuti, kita full support ini semua ya, kita punya full support BNPT, Mabes, Densus, kita full support. Pokoknya yang lain-lain nggak usah deh, termasuk kemarin itu ada yang coba mau ganggu-ganggu yang namanya masalah mau dibawa ke Komnas HAM, masalah ada tragedi di kilometer 50 yang sudah menjadi bahan bahasan kami. Pokoknya dari Bali sampaikan nggak usah dipersulit, nggak usah sampai mau nanti dari internasional, dari organisasi HAM internasional turun tangan, kita jaga gawang. Makanya saya setuju sekali Bapak Mahfud MD, beliau juga sebagai Kompolnas sudah mengunci tidak ada yang namanya tim pencari fakta. Bali backup. Kalau sudah urusan keamanan, kemudian kemarin juga terkait dengan masalah penutupan permanen kilometer 50 di jalan tol, kita setuju. Tutup aja sudah jasa marga. Biar nggak nanti dijadikan tempat ajang seremoni di sana. Ya, makanya kita kunci. Kita berharap ini minggu pertama Januari selesai masalah ini. Ya, kemarin juga dengan pencabutan saksi-saksi dari 6 keluarga yang kemarin yang diduga itu, ya, yang tewas, kita sudah dukung juga semua. Pokoknya lakukan apapun juga. TNI, Polri, kita dukung benar-benar seperti ini. Maka dari itu sebenarnya sumber-sumber seperti ini justru itu sumbernya dari DPO. Ya, dan mungkin sebelum ke Pak Dir, kami mengcluster ya, dari mengcluster ada 5 wilayah sebenarnya yang sudah masuk zona merah. Zona merah dari jumlah potensi, saya bicara potensi dari sumbangan ini. Ya, pertama itu yang masuk zona itu adalah tentu daerah yang paling banyak wisatawannya itu Badung. Bayangkan saudara-saudara, di Bali ini penduduknya cuma 4,2 juta, turisnya 8 juta. 8 juta turis ini pasti akan belanja ke minimarket, pasti mereka kan ingin convenience store. Nah, kemarin itu ada temuan, ada petugas di minimarket ini yang memang menawarkan kepada customer pengganti uang 100 perak, 200 perak,
Saya nggak tahu ini melanggar undang-undang atau tidak gitu ya. Seharusnya kan diganti dengan uang atau mungkin dengan barang. Tapi ada penawaran, Bapak Ibu mau nggak kita sumbangin otomatis. Dan untuk tidak lengah juga dari Pak Dinas dan juga dari kepolisian, ada dua sistem pengumpulan dana ini. Pertama lewat kotak amal, yang nomor dua lewat pembayaran langsung. Ini yang perlu diperiksa, mungkin dari cyber nanti. Kalau misalkan supermarket yang sudah punya jaringan nasional, itu biasanya mereka nggak ada kotak. Ya, kecuali memang di daerah itu misalkan ya. Tetapi mereka langsung di scan itu lewat pembayaran. Mau nggak ini ada satu amal sekian rupiah? Dan itu perlu, nanti itu urusannya ke PPATK itu. Nah, nanti kita bisa bersurat PPATK, nanti kita backup. Saya harus berikan masukan juga ke Mabes bahwa jangan fokus kepada kotak-kotak amal yang manual-manual itu, tetapi ada pola pembayaran dengan barcode itu. Nah, gitu. Nah, itu juga perlu jadi masukan. Nah, kalau di Bali sepertinya lebih banyak yang seperti itu. Ya, kalau kotak amal yang biasa-biasa mungkin karena dari segi rupanya mungkin udah nggak nyambung sama bentuk ini. Jadi bayangkan saja ada 12 juta orang sebelum pandemi yang berpotensi menyumbang. Kita ini kan butuh data tentang amount, tentang jumlahnya berapa sih? Apakah bisa mencapai ratusan miliar misalkan? Bisa jadi tuh. 8 juta dikalikan 100 ribu perak misalkan. Ini harus ada angka. Nah, sekarang kan tinggal linkages-nya kita sambungkan. Yang mengirimkan LPJ pertanggungjawabannya siapa? Karena dalam undang-undang yayasan, kalau seandainya ada badan sudah berbadan hukum yayasan, mereka hanya akan melaporkan keuangannya kepada Direktorat Pajak setiap tahun. Tidak ada kewajiban kecuali misalkan dari polisi yang minta, baru boleh. Ya, seperti kantor pun minta, tapi itu kan case by case. Makanya itu yang tugas kami agar agak nyambung sedikit laporan ini. Selain Bandung, yang kami anggapnya ada 5 kabupaten, Jembrane, Beleleng, Denpasar, dan Gianyar. Nah, kalau Jembrane agak marak ini, karena tadi seperti kata Bapak Kadis, tidak saja di minimarket, tetapi juga ada misalkan di tukang cukur misalkan. Ada juga mungkin di warung-warung yang biasa, itu mungkin harus terdeteksi juga oleh Satpol PP maupun juga oleh aparat gitu juga. Jadi sebenarnya pusat transaksi keuangan Bali ini kan adanya sebenarnya di Denpasar dan di Bandung sebenarnya, yang marak minimarketnya. Kalau yang lain-lain saya rasa tidak begitu. Nah, maka dari itu sebentar nanti kita mau jadi perhatian untuk 3-4 kabupaten lain masih relatif aman. Bangli, Kelungkung, Karangasem, itu Tabanan itu masih relatif aman. Tetapi yang kita lihat dari padatnya pariwisata. Kenapa Jembrane kita masukkan? Karena Jembrane ini adalah jalur. Jembrane ini jalur seberang. Nah, kita tahu kan apapun yang terjadi, Jembrane ada satu potensi di sana untuk mengamankan pintu masuk Bali. Nah, kalau Buleleng di sana karena jalur juga, jalur utara Bali, dari Buleleng menuju ke Karangasem ke pelabuhan seperti itu. Nah, itu masukan tambahan dari kami. Silakan dari Bapak Dir untuk bisa menyampaikan apa yang informasi-informasi dan kebijakan mungkin yang secara internal dari kepolisian yang patut kita ketahui. Kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Senakal DPD RI Komisi 1 hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Dan kami hormati Bapak Kadis Provinsi. Izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolda sehubungan hari ini juga secara berturut-turut kami memang kunjungan dari BPK untuk uji ketik beberapa polda yang menjadi sampel di akhir tahun di dalam pelanggaran dan penyerangan. Beliau tadi menyampaikan kami sebenarnya permintaan maaf dan akan berjumpa pada momen berikutnya. Kami hadir dalam kapasitas mewakili Bapak Kapolda selaku Dirkrimum Polda Bali dan didampingi oleh Wadir Intel Polda Bali yang saya hormati peserta rapat yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini terima kasih tadi ada beberapa penyampaian presentasi dari Bapak Kadis
provinsi maupun senator, kami akan catat dan kami akan tindak lanjuti sebagaimana apa yang tadi disampaikan. Dari Polri, sebagaimana yang dirilis pada tanggal 18 Desember oleh Humas Polri, bahwa benar telah dilakukan penyelidikan terkait dengan adanya pendanaan oleh kelompok jaringan Islamiyah, jaringan teroris melalui Kota Amal. Namun demikian penyelidikan tidak terbatas dari Kota Amal. Tadi sudah disampaikan bahwa mungkin potensi yang lainnya kaitannya dengan sistem pembayaran. Jadi di dalam perkembangan tren kejahatan itu bagian daripada pengembangan penyelidikan. Memang kami belum menyampaikan karena sudah dilakukan penyisiran terkait dengan potensi-potensi pengelolaan anggaran atau pengelolaan dana dari kelompok JI. Dan sudah dari awal di dalam pengembangan transnational crime terrorism itu berkolaborasi dengan PPATK untuk mendeteksi aliran dana, dan Polri dalam hal ini bersama stakeholder telah melakukan upaya-upaya itu. Nanti akan dilaporkan atau disampaikan langsung dari Mabes, karena dalam operasi terorisme itu kendali pusat, ya, dalam artian memang ditangani oleh Satgas Densus 88 Barreskrim. Nah, kami di jajaran wilayah sebagai fungsi teritorial dan pendukung untuk membantu di dalam melakukan upaya-upaya pengungkapan. Namun demikian, apa yang tadi disampaikan bahwa bagaimana sikap Polri menghadapi situasi ini untuk wilayah Bali, Polda Bali, wilayah Bali dan sekitarnya. Ada 3 langkah yang sudah direkomendasi, diantaranya preventif. Kami di jajaran kepolisian bersama stakeholder unsur terkait setiap bulan dan minggu berdasarkan peningkatan tren kejahatan sering melakukan rapat koordinasi baik itu di tingkat Polda maupun di tingkat Polresta dan Polres jajaran melalui rekan-rekan yang ada di wilayah. Di antaranya preventif, yaitu operasi rutin yang ditingkatkan, apalagi masuk di penghujung tahun ini kami menggelar operasi rutin yaitu KRDD, kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran diantaranya masih masalah terorisme sebagai bagian daripada isu yang terus mengganggu stabilitas nasional. Ini kami selenggarakan, ya, tiap hari kami melakukan patroli gabungan dengan Satpol PP, dengan Satgas Gotong Royong, semua kita gelar sesuai dengan perintah Bapak Kapolda dan Bapak Panglima. Itu kita menggelar operasi rutin yang ditingkatkan. Kemudian juga langkah preventif bersama stakeholder juga melakukan upaya-upaya baik itu penyuluhan secara terus-menerus untuk daerah-daerah yang rawan. Berdasarkan beberapa penindakan dari tim Densus wilayah Bali, ada 2 tersangka yang telah diamankan. Kenapa tidak? Artinya tidak harus diekspos. Artinya Bali punya karakter yang berbeda, sensitif terhadap Bali 1, Bali 2, sehingga upaya kita untuk menekan, meminimalisir, mencegah itu sudah diupayakan oleh tim Satgas Densus 88 Bali dan ditangkapnya di luar Bali. Jadi memang itu metode untuk mencegah agar keamanan, kedamaian dan ketentraman di wilayah Bali betul-betul terjaga. Mengingat Bali sebagai ikon dunia, itu salah satu upaya-upaya. Kemudian tadi melakukan kegiatan penyuluhan secara bersama dengan masyarakat desa adat, kearifan lokal. Nah, itu kami terus melakukan dengan program Bimas menyentuh masyarakat. Kemudian represif. Tadi di dalam penindakan transnational crime khususnya terorisme memang kendali Mabes. Jadi kami di wilayah sebagai fungsi pendukung. Di sini Densus 88, Satgas BNPT dan operasi gabungan wilayah sesuai dengan ancaman gangguan seperti di wilayah Sulawesi Tengah itu operasi Tinombala gabungan
untuk wilayah Bali, tatarannya baru melakukan pendeteksian terhadap ancaman terorisme bersama-sama dengan Satgas Preventif dari BNPT dan dari pemerintah daerah setempat. Kemudian di dalam yang tadi saya sampaikan, operasi terpusat yang terus berlangsung sampai saat ini, sampai diperpanjang juga sesuai dengan maklumat Bapak Kapolri. Terakhir, operasi Aman Nusa 2 terkait dengan tadi masalah penyebaran, pencegahan penyebaran pandemi COVID ya, yang berlanjut pada bantuan sosial pada masyarakat karena akibat daripada melemahnya ekonomi. Kemudian operasi Aman Nusa 3 khusus terhadap kelompok radikal dan terorisme ini dikhususkan, dan kami terus melakukan upaya-upaya baik itu preventif, preventif dan represif. Kemudian operasi rutin tadi ya. Sebagai bentuk ada upaya secara terus-menerus dan berkelanjutan terkait dengan isu masalah terorisme. Terkait dengan perkembangan tadi disampaikan bagaimana upaya kita mencegah, apakah di wilayah Bali sudah ada indikasi tadi penggunaan kotak amal untuk kelompok. Sampai saat ini hasil koordinasi dengan Satgas Wil Densus 88 untuk wilayah Bali belum terbentuk struktur dari salah satu kelompok teroris. Itu salah satu deteksi awal, sehingga pengelolaan anggaran atau pengelolaan kotak amal masih dalam penyelidikan pendalaman. Terima kasih tadi mungkin juga mengikuti tren, jadi melalui pembayaran virtual atau pemotongan langsung pada saat pembayaran di minimarket, rumah makan, warung. Nah ini memang mulai ada kotak-kotak amal. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Departemen Agama untuk mengecek, karena harus tercatat alamat identitas itu Bapak. Jadi kami akan melakukan profiling terhadap data-data tersebut ya, bersama sehingga tidak menimbulkan semacam kecurigaan. Agar hal ini kita semangati dengan pendekatan kearifan lokal di Bali, mengutamakan pemeliharaan kedamaian untuk semua golongan. Nah, kami berupaya nanti akan mengangkat ke fokus group discussion di tingkat provinsi. Nanti mohon kiranya diagendakan di awal tahun bagaimana bentuk dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Senator untuk tindakan-tindakan merespon, sehingga tidak lanjut menimbulkan sesuatu yang justru menjadi kecurigaan yang tinggi. Ini yang kami akan upayakan. Kemudian tadi untuk zona merah, mungkin Bapak kami akan mencermati apakah daerah itu banyak sekali kotak amal yang disebar. Kami upayakan secara maksimal nanti Badung, Bulelek, Jemberana, Denpasar dan Gianyar. Terima kasih. Kemudian untuk melihat persoalan ini, menurut saya ada 3 yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, regulasi. Tadi memang dengan sistem pembayaran sekarang yang atau virtual dan sebagainya, mungkin perlu ada revisi terhadap undang-undang itu sebagai payung hukumnya, sehingga termonitor pengalokasian dana itu kemana larinya. Kemudian sosialisasi lah kaitannya dengan informasi yang ada di wilayah lain, berpotensi juga mungkin terjadi di Bali, karena Bali adalah madu, artinya sesuatu akan terjadi semuanya di sini. Manakala kelemahan-kelemahan deteksi pencegahan kita di lapangan. Oleh sebab itu dengan mengedepankan program sosialisasi, kiranya mungkin sekaligus mengajak stakeholder dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan kelompok-kelompok radikal yang ada di sekitarnya dan pengelolaan anggaran yang tidak jelas peruntukannya dan identitas yang disamarkan. Kemudian 3, potensi pemanfaatan dana secara ilegal ini, Polri dan stakeholder di tingkat Mabes sudah berkolaborasi dengan PPATK dengan beberapa kejadian-kejadian yang sebelumnya kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk terus termonitor, sehingga untuk jajaran wilayah sampai saat ini Bapak
koordinasi dengan Satgas Wil Densus 88 dan dari Bareskrim, kami belum mendapatkan petunjuk lebih lanjut untuk melakukan aksi tindakan di lapangan, namun kami berusaha bersama stakeholder melakukan tindakan preventif dan reaktif agar tidak menimbulkan kegaduhan pada saat nanti kita turun untuk melakukan pengecekan. Mungkin nanti dari Dinas Sosial dan dari Kementerian Agama ada checklist semacam kontrol bersama kami Satgas preventif untuk mengecek di lapangan sesuai dengan informasi itu, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bulat. Ini kami sampaikan di forum ini. Kemudian terkait dengan izin informasi sel tidur, ya karena kami dari Mabes Polri belum dapat perkembangannya update, kami juga akan sampaikan manakala ada perkembangan update terkait dengan dinamika kelompok-kelompok sel tidur yang sebagaimana yang tadi disampaikan, kami akan merespon dan akan melakukan upaya-upaya koordinasi bagaimana memonitor perkembangan mereka di wilayah Bali. Kemudian juga sementara itu dari arahan Bapak Kapolda, fokus daripada mengantisipasi maraknya atau terjadi di wilayah lain bukan berarti tidak terjadi di wilayah kita, namun demikian kami mengambil sisi positifnya. Mungkin pada kesempatan ini di awal tahun nanti ada upaya kita segera merespon untuk melakukan pengecekan di lapangan secara bersama-sama sehingga regulasi maupun data itu lebih update dan bisa dipercaya. Saya rasa demikian. Mungkin dari Pak Wadid ada yang disampaikan? Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Senator DPD MPR RI, Bapak Kepala Dinas, Bapak Dirjen Polda Bali dan para hadirin sekalian. Saya hanya sedikit menambahkan. Yang pertama terkait dengan adanya sel tidur di wilayah Bali. Untuk konfirmasinya kami belum dapat kepastian, namun memang tim dari Mabes Polri yang ada di sini sudah lama sudah memonitor itu. Yang kedua, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Senator terkait dengan zona merah potensi sumbangan adalah Badung, Buleleng, Tabanan, Gianyar, dan Jembrana. Saya akan menyaksikan adalah Gianyar. Kenapa? Jalur dari kelompok-kelompok Muslim yang merupakan simpatisan kelompok radikal, kelompok-kelompok istilahnya jemaah kompor yang ada, yang jemaah tabligh. Kalau dari Jawa dia datang dari Jembrana masuk Tabanan ke Buleleng, ya itu jalurnya. Tapi kalau dari NTB hanya sampai di Karangasem, bukan ke Gianyar, bukan ke Bali, Karangasem. Dari Karangasem dia bisa ke Buleleng atau ke Denpasar. Denpasarnya di mana? Di wilayah Monamani. Mohon izin, kalau yang terdaftar di kami, kotak-kotak amal yang resmi dan tercatat melalui dinas sosial ada. Tapi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bagaimana yang di tukang cukur, bagaimana yang di dagang bakso, ada kotak-kotak itu. Tapi alhamdulillah kami sudah menyisir di beberapa wilayah. Kami mengambil random sampling. Saat ini masih semua jelas. Oh, kotak ini dari Yayasan Anu, kita cek ke yayasannya, iya ada, rutin dia menyetorkan anggaran itu ke sana. Hanya yang perlu dipahami, selain kotak-kotak amal semacam ini, ada juga kotak amal melalui online. Sering pada saat kami rapat dengan Binda Bali, kami meminta untuk dihadirkan dari Dinas Kominfo. Inilah yang untuk membendung semacam ini. Hal-hal terkait berita-berita atau ajakan-ajakan, seruan-seruan untuk ayo kita menyumbang, ayo kita begini, ayo kita begitu. Bahkan ada yang secara terang-terangan, mari kita menyumbang, mari kita mendonasikan untuk perjuangan Muslim di Palestina. Kenapa jadi di Palestina? Yang di sini sudah banyak yang kelaparan. Kenapa harus di Palestina? Hal-hal ini yang mungkin perlu sebagai masukan kepada Bapak Senator.
Kami di wilayah hanya bisa membendung yang ada di wilayah kami. Tapi bagaimana dengan wilayah di luar? Yang ketiga, terkait tadi dengan, kembali lagi saya sampaikan masalah sel-sel tidur. Secara nyata, kelompok-kelompok radikal di Bali tidak ada secara nyata. Tapi secara paham ada. Simpatisan banyak di sini. Ini yang harus kita waspadai bersama. Dari 5 wilayah yang tadi disampaikan oleh Bapak Senator, saya yang agak ragu adalah Gianyar dan yang tidak masuk adalah wilayah Karangasem. Kenapa wilayah itu? Itulah jalur dari kelompok-kelompok yang agak radikal di situ, kelompok-kelompok dari luar yang menamakan kelompok-kelompok tertentu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik ya, dari Bapak Kombes Bapak Budi Rahmawan sudah luar biasa dari menyampaikan, dan kita akan bersinergi, dan juga dari Pak Dwi ya, dari Wajib Idrakam. Kenapa kita masukkan Gianyar itu karena ada potensi di tempat-tempat wisata, dan kita juga harus paham bahwa sepertinya ada semacam kamuflas ya, itu di Ubud, daerah Ubud semua. Memang dari informasi saya tempoh hari sempat sampaikan ke Danrem, itu sepertinya beberapa waktu yang lalu itu ada camp-camp pelatihan itu di salah satu di dekat-dekat Pancasari. Itu sudah kami sampaikan di sana, mungkin juga dari Pak Intel udah paham. Yang nomor 2 ada basis ex-HTI. Itu kalau tadi disebut datangnya ke Monang Maning, mungkin informasi terbaru itu ada di Cokroaminoto. Itu ada seperti itu. Dan ada juga kemarin mungkin Pak Dir sebelumnya beberapa tahun lalu kalau nggak salah itu ada yang dari menghadap saya juga dari Rekam waktu itu ya, yang menyampaikan bahwa di Bali ini ada 60 perguruan tinggi yang dimana mereka dulunya memiliki UKM-UKM yang berafiliasi sama gerakan radikal. Nah, justru dilaporkan, kita tahu. Nah, makanya ada juga salah satu sekolah ya tempo hari itu yang sempat mengeluarkan isu tentang satu desa dengan ada satu ide dengan desa dengan agama tertentu seperti itu kita sudah antisipasi. Maka dari itu nanti suplai informasi ini kita akan sampaikan. Nanti kalau ada data-data dari pusat, kami akan sampaikan ke Polda Bali. Seperti kemarin saya sudah sampaikan ke tembusan Pak Kapolda terkait dengan temuan ada masyarakat yang melapor ketika ada seorang tokoh yang sudah ditangkap sekarang di Jakarta yang karena kasus di Megamendung dan juga kerumunan. Itu kan ada yang di Singaraja ya, yang merupakan simpatisan, benar kata Pak Indra tadi. Itu di Singaraja ada, itu dibuatnya di Facebook itu, dimuatnya nyata. Walaupun memang tidak ada pelanggaran undang-undang ITE, tetapi simpatisan ini seperti teori yang dari mantan-mantan teroris ini kan mengatakan mereka awalnya simpatisan, kemudian masuk ke ormas, kemudian jadi teroris pun belum tentu pengantin. Nah ini dia masalahnya. Karena kita jangan sampai terjadi kejadian Poso, kejadian Surabaya, bom Bali dan lain sebagainya. Jadi saya meminta, karena di sini banyak teman-teman wartawan, saya meminta bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah tidak ada kaitan dengan SARA, tidak ada kriminalisasi siapapun. Ini murni untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Ya, maka dari itu di Bali nanti kita akan komunikasi dan juga kami kalau nanti ada data yang lengkap, kami juga akan sampaikan ke Pak Dir dan juga ke Idrakam. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Dan cuman nanti masukan saya ke pusat bagus sekali. Tadi ada yang ke Kementerian Informatika. Yang karena hanya yang bisa melarang atau menjam itu, memban itu adalah dari kementerian. Cuman sekarang pertanyaannya, saya paham seperti misalkan bapak-bapak yang hadir dari minimarket. Bapak-bapak kan hanya melaksanakan tugas dari pusat kan begitu. Karena saya pernah berkunjung ke beberapa kantor mereka. Ini sepertinya perlu, seperti memang harus urusan dari Mabes sepertinya. Karena
mengenai masalah kebijakan sumbangan melalui online ini, kan segala sesuatunya kebijakan pusat. Kecuali misalkan minimarket yang ada di Bali, mereka menampung kotak dari lembaga di Bali. Nah, itu tupoksi wilayah kami. Tetapi kalau sudah urusan pusat, saya rasa itu perlu diperiksa. Jangan sampai seperti kemarin, itu yang menjadi viral, itu kan ada salah satu perusahaan pengiriman surat. Ada perusahaan pengiriman surat yang waktu itu mengundang salah satu yang tokoh yang dianggap radikal yang suka menjelek-jelekkan Bapak Presiden. Dan itu kita gerak, di pusat gerak itu semua. Gerak aja, biarin aja sekalian aja begitu. Ya kita ketahuan semua, ini ketahuan nih. Kalau di Bali kata Pak Wadir tadi mungkin itunya ya, kalau dari Intel tadi memang tidak kelihatan. Kalau di luar udah kelihatan bener, sekaliannya kelihatan bener seperti itu ya. Jadi kita ingin beres, target 2021 beres semua ya. Maka dari itu suplai informasi, terima kasih, kita saling melengkapi. Karena masa mungkin akan saya bisa masukkan. Tapi tadi pertimbangan Pak Dwi tadi ke Gianyar itu karena potensinya banyak. Dan di Gianyar itu banyak minimarket yang berasal dari Gianyar. Maksudnya ya, seperti Delta, seperti itu kan Gianyar itu toko Gianyar, banyak itu. Seperti kalau Koko dari mana ya? Karangasem ya, Semeton gitu ya. Itu kita juga tuh dari Bali gitu. Itu bagian bisa. Ya, jadi tapi yang berjaringan seperti Indomaret, Alfamart, seperti Circle K yang ada di seluruh Indonesia jaringan, itulah yang perlu kami bawa ke pusat nanti pada saat sidang di Jakarta. Urusannya sama direktur di sana, gitu ya. Kita akan dorong dan saya yakin usulan dari kita yang dihadiri oleh Pak Dir, Pak Kadis semua ini, Jakarta selalu mendengar. Bapak Ibu harus tahu, senator ini kan sejajar sama presiden, menurut undang-undang. Jadi kalau kami Bali ini walaupun minoritas, cuma 4 orang senatornya, DPR-nya cuma 9, tapi suara kita didengar, suara komisi dan komite, karena Bali ini favorit. Kalau saya rapat-rapat sama menteri, sama panglima, sama kapolri semua, itu selalu pasti ditanya, di mana Aceh, di mana Bali, di mana Papua. 3 wilayah ini parameter. Makanya kita berusaha sekali diredam. Jangan sampai ini benar tadi, seperti tadi penanganan 2 tersangka misalkan Densus 88 untuk Bali sudah menangkap di luar. Kita dukung, memang ada yang mana harus diredam, mana yang harus diekspos. Itu yang penting sekali. Tetapi tugas saya dengan Pak Mangku Pastika, dengan Pak Agung, dengan Pak Bambang, ini meredam. Karena kami kan bukan partai. Kalau kami ngomong, semua orang terima di Bali. Kalau AWK ngomong, semua dong, ngerti. Karena tidak ada partai. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk dapat meredam dan membantu. Yang penting Bali gak gaduh aja. Makanya saya senang sekali kemarin dari Polda sudah mengumpulkan owner atau manajemen online di berita online ya. Saya dapat laporan bagus. Karena sumber di sana sekarang tuh gak ada orang baca koran, Pak. Orang udah gak ada waktu. Baca koran, nonton TV itu udah gak ada waktu. Sekarang perusahaan semua alokasi iklannya adalah ke media sosial. Ini mumpung masih diatur, cuman di zaman Bapak Dir sebelumnya, Bapak Kapolda sebelumnya, saya pernah usulkan waktu itu bahwa harus ada memang satu asosiasi untuk media online ini untuk tidak menyebarkan berita hoax. Ini penting sekali karena asosiasi ini tampaknya banyak yang belum masuk ke PWI. Kemarin saya sudah ketemu dengan PWI dan juga Dewan Pers. Ada syarat media online itu memang harus menjadi salah satu yang disarankan, dihimbau masuk ke dalam asosiasi resmi. Salah satunya adalah PWI, ada asosiasinya. Ya, yang sudah secara nasional sudah kemarin bergabung. Cuman yang di Bali, karena banyak kawan-kawan juga yang punya, saya masih periksa, kok ini nggak masuk, nggak ada satu legal standingnya. Maka dari itu kita menyarankan ke depan, memang apalagi dari kata dari Bapak Prof Mahfud, beliau memberikan statement akhir tahun 2021 mengenai masalah cyber, polisi cyber akan diaktifkan secara maksimal. Saya setuju. Ya, nanti ada perubahan anggaran. Pokoknya kalau sudah Mabes Polri, sudah Panglima TNI, Mabes TNI, kalau sudah minta anggaran, udah ibaratnya udah nggak berseri deh, kita setuju deh. Urusannya adalah tentang urusan masalah keamanan kita, begitu ya. Jadi kita paham sekali situasi ini. Maka dari itu nanti
beberapa masukan kita akan simpulkan di akhir acara. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Ya, saya akan berikan kesempatan adil saja kepada ini. Pertama kita berikan kesempatan kepada pengusaha dulu untuk bisa menyampaikan apa masukan kepada kami. Mungkin masing-masing 3 menit, 5 menit. Setelah itu dari Kementerian Agama, dari Satpol PP, dari Pak Satpol PP juga kita berikan, dan juga dari Ibu Dinas Perizinan terpadu kita berikan informasi kesempatan. Dan untuk yang lainnya, kalau ada pertanyaan, mungkin nanti setelah acara ini ditutup bisa dari Bapak Ibu wartawan bisa menanyakan kepada kami di sini. Saya berikan kesempatan sesuai dengan daftar hadir. Dari Koko ada? Ya, ada masukan atau pertanyaan? Abul, oke, silakan. Dari Sirgal, ya, silakan. Ada. Setelah itu untuk Alfamart ya. Ketemu Pak AWK atas undangannya, Pak Kadis Sosial atas undangannya juga, karena saya di kantor ada dapat surat ya dari DPD sama Pak Kadis juga. Kembali ke pokok inti permasalahan yang dibahas hari ini adalah terkait dugaan kotak amal ya minimarket untuk danai aksi terorisme. Saya sampaikan kami dari minimarket khususnya Circle K ya, benar apa yang seperti yang dibilang tadi Pak AWK adalah adanya donasi Pak ya, donasi ya yang sudah dilakukan lewat sistem ya, sistem kami di toko, tetapi kita kemana donasi itu dibawa, itu arahnya jelas sekali ya. Terakhir cuma di 2020 ini sudah tidak ada, 2019 kami ada donasi itu kita bawa ke Yayasan Dana Catatan, bukti dokumentasinya jelas Pak ya, jelas sekali. Karena seperti yang dibilang tadi, kalau memang adanya audit kami setuju, kami yang pertama setuju Pak, dan kami harapkan yang begitu Pak, adanya audit ya, baik di internal maupun eksternal, kemana arah uang itu. Nah, karena kembali lagi berapa besarnya donasi itu. Nah, terakhir kami bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar 79.439.180 rupiah. Ya, itu jelas, itu sistem Pak yang jawab. Itu kita nggak bisa main-main dalam hal itu. Kalau ada kesalahan sedikit pun rupiahnya, ya itu sudah jelas larinya kemana-mana Pak ya. Itu ranahnya secara tertib administrasi perusahaan kami adalah itu yang kami utamakan, karena standar perusahaan kami adalah standar ISO, tidak main-main dalam hal itu. Terus yang kedua, sampai saat ini kita tidak pernah menemukan yang namanya kotak amal Pak ya. Kotak amal di khususnya di tempat kami di Circle K belum pernah ada Pak ya. Entah kenapa, mungkin karena harus standarnya harus jelas dari perusahaan kami, sehingga dia mungkin takut menaruh yang namanya kotak amal di perusahaan kami ya. Nggak tahu yang kalau di tempat-tempat lain yang tidak tahu, yang jelas sih kalau yang makan mungkin di nasi padang, sate kambing itu yang berapa kali pernah lihat lah, cuman itu bukan fokus kami. Yang jelas pernah kami melihat kotak-kotak amal itu di nasi padang itu banyak tuh Pak. Saya nggak tahu tuh yang punya siapa, saya nggak tahu. Itu yang jelas bukan urusan kami. Kami di minimarket administrasi jelas, saya sekali lagi kami sampaikan terima kasih undangannya, kemana arah donasi kami. Nah, perlu juga kami sampaikan gimana caranya biar masyarakat luas itu membayar ya, ini di luar ini dikit nih jalur membayar dengan sistem Visa debit Pak, biar tidak ada kesan 200 rupiah, 1000 rupiah, 750 rupiah ini bawa kemana nih. Karena ada acuan mungkin dari teman-teman mau nggak dijadikan donasi untuk amal gitu Pak ya. Kami sarankan kepada masyarakat untuk bayar dengan debit Pak, biar tidak ada artinya pembalian 100, 200 itu terus terang aja kami pernah kesulitan masalah uang receh itu Pak ya.
pernah kesulitan. Gimana caranya memberikan konsumen itu melayani uang itu yang 100-200 rupiah itu kita sampai istilahnya diskusi langsung dengan BI juga, para bank-bank juga. Maka kami sarankan untuk selanjutnya lebih baik pakai uang debit itu, dan semua minimarket kan melayani hal itu. Tidak ada istilah clear jadinya bayar. Mau bapak belanja 8.200 rupiah itu clear, dipotong 8.200 rupiah di ATM-nya. Itu yang kami sarankan. Mungkin kedua semua atas waktunya. Terima kasih, tadi saran yang bagus ya. Nanti mungkin sambil digitalisasi ya. Jadi kami coba kami kaji dari aturan hukumnya dari mana. Ya, di beberapa supermarket sudah dijalankan seperti itu. Ya, di Jakarta, yang lain juga di Serpong dan juga di beberapa tempat ya, di Sentul sudah banyak seperti itu. Bagus ya idenya. Mungkin Bali bisa menjadi pertama kali ya. Jadi datangnya harus lewat debit. Susul lagi, nanti kami butuh info karena kami akan nanti menghubungi. Silakan selanjutnya dari Alfamart dan silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya kami memperkenalkan ini, nama saya Komang Mulanul. Saya kebetulan di Alfamart itu sebagai porter lega. Mohon maaf Ratu, kebetulan sebelumnya Ratu boleh gambar kami kalau nggak salah 2 kali dihubung, waktu itu ke kantor dihubung, dan yang sebelum itu di bebas bebas 2019. Nah, terkait dengan materi rapat siang ini, kami dari Alfamart mungkin untuk menambahkan saja Pak, karena kami kebetulan di asosiasi usaha retail, artinya secara sistem teknis mungkin hampir mirip baik itu Alfamart dan Circle K. Nah, perlu kami tambahkan terkait dengan kotak amal. Kebetulan khususnya Alfamart di Bali, khusus untuk kotak amal itu ditiadakan. Walaupun secara aturan kotak amal itu apabila ada yayasan ataupun lembaga masyarakat yang ingin menempatkan kotak amal itu kan persyaratan harus ada perizinan, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Tapi kebijakan kami di Bali itu untuk sementara kotak amal itu ditiadakan. Namun dari tahun-tahun sebelumnya kotak amal itu di Alfamart Bali itu memang tidak ada. Terkait dengan yang disampaikan Pak Adi itu terkait dengan donasi konsumen, artinya di kasir kami itu memang betul menawarkan kepada konsumen yang kembali 200 rupiah atau 300 rupiah itu ditawarkan ke donasi. Nah, itu perlu kami sampaikan dan bisa kami pertanggungjawabkan, karena ini kayaknya sebenarnya uang itu kan 200 rupiah atau 300 rupiah itu kan susah untuk pengembalian. Kalau kami tidak kembalikan, itu biasanya kami ditegur oleh BI. Dan sekali lagi biasanya konsumen, kalau konsumen mohon maaf agak yang saklek, uang 300 rupiah pun kadang nggak dikembalikan sama kasir kami. Kadang-kadang diekspos di media, ini Alfamart ngumpulin 300 rupiah, 200 rupiah udah kasih. Nah, itu kan itu menjaga image kami. Nah, kami mengambil suatu kebijakan bukan di perusahaan kami saja, tapi di asosiasi, yaitu Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, itu sifatnya nasional. Ya, kalau boleh tahu itu rekeningnya ditampung di rekening perusahaan atau langsung ke pusat perusahaan? Iya Pak, itu bos sampaikan. Artinya itu di keputusan di asosiasi kami bahwa uang konsumen itu bisa didonasikan, itu pun atas izin dari Kementerian Sosial. Nah, singkat yang belum disampaikan bahwa hasil donasi itu dikumpulkan oleh suatu badan atau yayasan yang terdaftar di Kementerian Sosial. Maksudnya yang menentukan pusat. Jadi artinya di Bali ada tidak panti yang misalkan apa di Bali ini ada yang diberikan tidak? Untuk penyalurannya Ratu. Penyalurannya saja. Kalau donasi itu terkumpul itu masuk ke pusat. Di pusat itu bekerjasama dengan yayasan yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial, oleh Pak Kadis ya. Yayasan yang bekerjasama dengan Alfamart itu terdaftar di Kementerian Sosial. Itu pun dana dikelola oleh yayasan. Nah,
dari yayasan ini menyalurkan ke semua daerah, khususnya Bali. Misalnya saya sampaikan, kebetulan selain saya di legal, saya kebetulan di corporate publication, itu membidangi CSR salah satunya. Misalnya pada saat pandemi kami memberikan donasi kepada rumah sakit di Sandiwangi di Gianyar, itu berupa APD. Yang kedua, yang terakhir, kami memberikan bantuan donasi dari konsumen, itu bisa diperolehkan ke bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Tabanan, Buleleng, dan fasilitas lab kalau Ratumen, Duming. Yang kami kepentingan kami cuma penyaluran pusat. Ini urusan Senayan sama pusat. Nanti penyaluran itu bisa kami perlihatkan terdaftar di Kementerian Sosial. Tapi mungkin itu yang kami sampaikan. Sehingga katanya intinya kami di Bali itu kalau boleh tahu, sepengetahuan itu ini berbasis agama, ini sumbangannya apa? Ini memang sumbangan dari gerakan yayasan yang nasionalis atau memang yang berbasis agama? Kami konsisten, Alfamart itu independen, tidak ada usaha agama dan lain sebagainya. Intinya sumbangan itu disalurkan tidak berusaha dan agama. Contohnya kami kayak di Jawa Tengah kemarin membangun satu jembatan antar lingkungan. Jadi misalnya lingkungan A dan lingkungan B tidak ada, itu kami perbaiki itu gitu loh. Baik, nanti setelah hukum ya masukkan ke agenda sidang Jakarta ya untuk ke Alfamart Pusat ya. Jadi kita mohon diperiksa itu yayasannya apa sih. Terima kasih ya. Jadi Bali memang saya tahu sih cuma tersistem saja, jadi hanya mengikuti. Mohon dijaga tolong lagi. Terima kasih atas kebijakannya untuk sementara dari awal sampai sekarang tidak ada kota amal kan begitu ya. Nah, jadi tapi mungkin kami akan lebih fokus untuk Bali lebih kepada secara digital ini, sumbangan secara digital ini yang menjadi perhatian kita kan gitu. Kita tentu harus waspada, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Indomaret. Dan Indomaret. Kalau Pak Heri ya Pak Heri Krisna dari mana? Dari Lima. Oh ya, kita ada berita sebenarnya. Ini Indomaret ya. 2 orang Indomaret datang ya? Iya Pak. Oke, silakan berbicara. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin langsung aja. Sama seperti yang lain, kalau dari kami memang betul kata Pak Senator tadi, semua terstruktur dari pusat, termasuk dengan sumbangannya dari nominal sumbangan kecil-kecil 100.000 rupiah itu nanti bisa dicek langsung dari PT pusat. Itu untuk pertama itu, untuk kedua mungkin dari Dinas Sosial saya minta mungkin aturannya yang jelas, kami nanti minta mungkin kopiannya. Jadi dengan itu kita bisa menolak adanya kota amal kalau tidak ada izin. Udah, intinya itu seperti itu aja. Kita mengikuti semua aturan termasuk juga bersama dengan kepolisian dan semua jajaran di level. Mungkin itu saja. Dari info sampai sekarang ini ada kota amal di Indomaret? Di Indomaret selama ini tidak ada. Dulu pernah ada di daerah Tabanan itu dari pura tertentu, cuma sudah kita tolak karena tidak ada izinnya. Sudah sempat berjalan dulu tahun 2018 cuma hanya 1-2 bulan. Sekarang ini cuma tidak ada. Itu yang tadi dibutuhkan. Siap. Terima kasih ya. Silakan dari Pak Yeri dari Minimarket ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi atas kami salah satu perusahaan minimarket yang berbasis lokal di Bali ya. Jadi kami hanya ada di Bali saja. Jadi terutama seperti yang disampaikan tadi, wilayah zona merah Badung termasuk Gianyar ya. Jadi kebetulan kami berada di wilayah pariwisata Pak. Jadi minimarket kami kebanyakan berada di wilayah pariwisata, di mana perlu kami sampaikan di sini secara SOP atau peraturan perusahaan kami memang dari awal berdirinya perusahaan sampai dengan saat ini kita tidak ada membenarkan bahwa ada kotak amal di minimarket kami. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, secara sistem dan lain sebagainya, apabila itu akan diatur segala macam, ya pasti kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Perizinan, terutama dengan Kepolisian Daerah Bali. Hal tersebut yang bisa kami sampaikan pada waktu ini. Jadi sekian, terima kasih. Bapak ada berapa cabang sekarang? Saya ada di Bali Pak, kurang lebih terakhir kami ada kisaran hampir 200 outlet di Bali. Tapi untuk pada saat pandemi ini ya kami tiarap dulu sementara. Kontraknya mahal. Iya.
Ya, terima kasih Pak ya. Jadi kerjasama yang baik. Jadi jika sesuatu ikuti arahan dari pemerintah ya, terutama di injury time ini saja Pak. Saya yakin setelah 2021 akan aman semua ya. Jadi kita dukung dulu pemerintahan Pak Joko Widodo ini. Baik, yang merujuk terakhir ada beberapa kantor yang saya mintakan dari Kementerian Agama, apa yang disampaikan dari Ibu dari dinas ya untuk terpadu dari Satpol. Sebenarnya dari Bapak dari mana? Dari dinas sosial. Oh, pakai. Oh ya. Kalau Bang Li aman Pak. Aman. Permisi. Oke. Aris dari Kemenag dulu yang terkait tentang saya. Organisasi. Ya pertama dari dengan pada ini nanti akan ditindaklanjuti karena ada memang lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama. Kami akan surat bersama dinas sosial dan terkait untuk mensosialisasikan kembali juga terkait dengan kota aman ini. Mungkin ada beberapa yang melakukan tindakan itu di Kementerian Agama, tentu yang kami menang nanti lembaga-lembaga yang memang terdaftar di Kementerian Agama. Segera kami akan sosialisasikan dan segera juga kami akan lapor kepada atasan terkait dengan keberadaan kota aman ini. Demikian yang bisa saya lakukan. Sukses, silakan dari dinas. Langsung Mas. Mohon izin Pak Kadis. Pak Kadis tidak bisa hadir, kami yang mewakili karena beliau sakit. Mungkin terkait dengan kami Pak dari DPMPTSP, kami ini selaku administrasi penerbit izin. Artinya kami sudah dengan OPD terkait, kebetulan kami yang menangani, bidang yang menangani daripada dinas sosial terkait dengan agenda rapat hari ini yaitu tentang PUB. Itu tadi sudah jelas sudah disampaikan langsung oleh beliau bahwa persyaratan semua checklist itu dari UPD teknis ke kami, dan kami sekarang sudah tidak manual Pak dalam penanganan PUB ini. Bagi pemohon masyarakat yang mengajukan izin sudah lewat aplikasi Pak e-perizinan, jadi online. Artinya kalau memang sudah kelengkapannya sesuai dengan SOP checklist yaitu lengkap dan benar, pasti sistem akan menerima Pak. Artinya kami tidak lagi secara manual, bagi masyarakat sudah secara online. Nah, terkait dengan PUB, memang betul apa yang dikatakan tadi dengan Pak Kadis Sosial, bahwa kami kebetulan kemarin juga ikut dalam tim pengawasan yaitu pembinaan terkait dengan pemantauan ke kabupaten kota, yaitu kami juga ikut selaku tim. Memang ada beberapa, mungkin salah satunya yang dapat kita temukan dalam kemarin tim kami juga dengan dari Polda ikut, Pol PP, itu ada satu yaitu ini Pak, apa namanya itu dagang bakso yang Ayumi nanti. Nah dia itu kita tanya ada kotak amal, tetapi dia tidak bisa membuktikan ada izinnya. Jadi kami karena sifatnya pembinaan dalam hal ini itu kita suruh turunkan Pak. Memang kita lihat di kotak itu tidak ada uang, hanya sedikit gitu. Tapi kami sarankan dari tim untuk menurunkan karena dia tidak bisa membuktikan ada izin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak, yang ada kejanggalan kemarin, dan yang lain masih aman-aman, katanya belum ada indikasi seperti yang Pak ini apa artinya yang takutkan, yang harus kita antisipasi. Terima kasih. Sesuai Ibu, informasinya bermanfaat sekali. Artinya sekarang nanti kesimpulan rapat ini akan diperluas, bukan hanya kotak amal, tetapi juga masalah pembayaran online dan juga termasuk yang lain-lain, yang begitu potensi-potensi yang lain yang selama ini menampungkan. Tadi sudah ada masukan, ada dagang bakso, tadi juga dari ini ada masukan dari Bapak Circle K tadi terkait dengan ada di beberapa rumah makan seperti itu. Oke, nanti kita akan teknis, kita akan perbarui semua. Jadi masuk semua. Selanjutnya mungkin yang terakhir ini dari Bapak Satpol, ya, kira-kira pandangan dan berikan masukan kepada Maris. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Jadi intinya begini, Satpol PP salah satu tugasnya adalah mewujudkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan langkah-langkah atau tindakan yang mengarah itu, Satpol PP memberi. Jadi berkaitan dengan kotak amal Subang, maka leading sectornya ada di dinas sosial.
Jadi dinas sosial dalam rangka melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kotak amal, Satpol PP akan siap yang mengamankan membantu. Begitu juga dalam rangka penegakan undang-undang, itu kewenangan dari Polri, bukan Pol PP. Tapi Pol PP akan siap membantu jika dibutuhkan. Barangkali itu Pak, terima kasih. Baik, Susul dari Satpol PP kepada peserta RDP, mungkin selain dari teman pers, ada dari peserta resmi, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kami akan simpulkan dan nanti akan ditutup oleh Bapak Kadis. Dan sebelum saya menyimpulkan pertemuan ini, ya, dan sekaligus nanti untuk memberikan satu arahan terakhir, Bapak Kadis ada lagi? Sudah Pak, ya? Bentar, Bapak akan tutup ya. Saudara-saudara dan peserta rapat dengar pendapat Komite 1 Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pada pertemuan hari ini akhirnya kita tiba pada kesimpulan pertemuan, yaitu terkait dan membahas untuk membantu nawacita dalam bidang hukum dan juga kontra terorisme untuk mengamankan Provinsi Bali sebagai barometer dari keamanan nasional. Maka dari ini saya selaku bagian dari Komite 1 Bidang Hukum memberikan satu rekomendasi dan juga arahan sebagai berikut. Yang pertama, kami dari DPD bersama Kementerian Agama nanti akan bersama-sama untuk membantu mensosialisasikan tentang izin dan lain sebagainya terkait dengan masalah pengadaan donasi atau kotak amal di seluruh wilayah Provinsi Bali. Saya meminta kepada Kementerian Agama Provinsi dengan bimas dari masing-masing agama untuk melakukan pembinaan masing-masing, terutama bagaimana syarat-syarat, peraturan dan juga aturan hukum terkait dengan mengadakan yang namanya kotak amal di wilayah Provinsi Bali. Dan disampaikan juga kami akan tetap menyampaikan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat, pernyataan dari Mabes Polri dan program yang sudah dilakukan oleh aparat di seluruh Indonesia ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan isu SARA. Ini semata-mata adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dari pertemuan ini kami menjadi materi sidang di Jakarta, di ibu kota pada bulan Januari diperluas. Artinya tidak kepada fokus kepada masalah kotak amal, kami akan memberikan masukan kepada Kapolri, juga kepada PPATK, juga kepada BNPT dan stakeholder yang lainnya, bahwa terdapat suatu masukan-masukan dari aspirasi masyarakat Bali sesuai Undang-Undang MD3, yaitu tentang adanya potensi pengumpulan kotak amal di beberapa tempat-tempat yang lain. Seperti secara teknis terkait dengan ada warung-warung tertentu, misalkan ada tukang cukur dan lain sebagainya, dan ini yang akan kami berikan masukan. Dan salah satu yang terpenting adalah agar jangan lalai dengan sistem donasi secara digital. Ini perlu kita sampaikan juga kepada PPATK dan juga Kementerian Informasi dan Informatika untuk dapat mengawasi, terutama dari suatu pemberitaan-pemberitaan terkait dengan masalah sumbangan-sumbangan yang diambil dari warga negara Indonesia. Ini akan menjadi pertemuan lanjutan, pertemuan kami dengan Mabes, pertemuan dengan PPATK, dengan BNPT, termasuk juga dengan elemen-elemen yang lainnya. Selanjutnya kita mendukung program Transnational Pride yang dimana kami berharap semoga Polda Bali di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda baru dan juga bagaimana Bapak Dir di sini bersama Bapak Wakapolda dan jajaran untuk tetap menjadi teladan dari penegakan hukum, terutama terkait dengan masalah kontra terorisme ini. Karena bagaimanapun juga Bali memiliki sejarah terkait dengan bom Bali 1 dan bom Bali 2, dan Bali tetap menjadi potensi target berikutnya. Apalagi dalam sejarah Bali dapat menghasilkan local boy yang terlibat memang dalam beberapa suatu kejadian terorisme. Jadi kita perlu waspada, kita berikan dukungan, termasuk ke depan dari DPD RI siap untuk dapat memberikan dukungan terkait dengan pagu anggaran politik kebijakan terkait dengan kinerja dari Polda Bali dan juga ke-9 Polres yang ada di seluruh Provinsi Bali. Kita akan gawangi dan kami akan berbicara dengan Kapolri karena kami awal tahun masih fokus untuk masalah Kapolri baru.
Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan masalah ini, saran dari kami bahwa untuk perlu membantu kerja aparat pemerintah, dinas sosial dan dinas perizinan, tentu kita membutuhkan bantuan. Salah satunya dari Satpol PP ketika tadi sudah siap. Dan yang paling efektif, masukan dari kami, mungkin nanti dalam pertemuan awal tahun dari pihak Polda bisa mengusulkan ada suatu syarat tambahan tanpa merubah peraturan Perda atau tanpa merubah yang namanya peraturan di tingkatan kabupaten kota, yaitu setiap badan amal yang ingin menempatkan kotak di wilayah kabupaten atau desa atau kecamatan itu agar meminta rekomendasi dari desa adat. Nah, jadi karena Bapak Kepolisian tugasnya berat begitu, jadi saya nanti meminta, karena di dalam sistem Dreskel Bali ada yang namanya trikayangan, yaitu Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Palemahan ini adalah urusan lingkungan, Pawongan adalah wong, ngurusin manusianya. Artinya untuk nanti masalah SIDA, masalah dan lain sebagainya, aparat gabungan, Babin dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan bersama Kecalang. Biasanya kalau di tingkatan daerah sangat terbantu sekali aparat kita, Satpol PP, kepolisian dengan kewibawaan dari Kecalang dan Jaga Bayo kita. Sudah ada contoh-contoh bagus kemarin seperti di beberapa desa yang sangat luar biasa. Jadi ini untuk membantu. Kita manfaatkan babin-babin dan babinsa di lapangan untuk memonitor. Karena biasanya beliau kan berkeliling semua ke warung-warung. Jika ditemukan seperti tadi ada yang tidak, maka salah satu syaratnya di samping syarat dari dinas adalah adanya rekomendasi lokal dari desa adat atau kliat adat seperti itu. Okay? Jadi mau tidak mau ini juga untuk menjaga tali silaturahmi. Ini bagus sekali karena misalkan ada satu peseraman, benten satu pesantren. Misalkan kalau mau ada satu kota amal di satu warung di desa tertentu, mau tidak mau kan pemimpinnya harus sholat. Mau tidak mau kan harus silaturahmi, ketemu sama pendesa, ketemu sama klien, minta izin Pak klien, Pak pendesa, saya mau taruh ini surat. Ini bagus sekali. Ini mungkin tidak terbayangkan. Nanti kalau dari pemerintah, dari Pak Kepolisian nanti bisa lebih mendorong. Saya rasa ini akan ada satu semesta berencana yang luar biasa datang dari bawah seperti itu. Saya dukung masalah tadi tentang desa adat. Selanjutnya beberapa hal kesimpulan terakhir. Jadi pertemuan hari ini nanti kami akan tuangkan dalam surat resmi rekomendasi yang kami akan sampaikan ke Menteri Sosial, kepada Menko Polhukam, kepada Panglima dan juga kepada Kapolri, termasuk juga kepada Ketua MPR, DPR dan DPD. Untuk pertama kali kita bangga dari 34 provinsi, agenda terkait dengan masalah kota amal ini baru Provinsi Bali yang pertama kali menginisiasi. Terutama Pak Dinsos juga, Pak Kadis sudah sebelum saya datang sudah melakukan suatu sidak dan lain sebagainya. Jadi sangat luar biasa sekali. Bali memang benar-benar setia, satya wacana dengan pemerintah pusat, dan ini sangat membanggakan kami. Saya rasa demikian dari Tiang. Sebentar ditutup oleh Bapak Kadis. Sekali lagi terima kasih kepada hadirin yang hadir di sini, dan izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal yang merayakan, selamat Tahun Baru untuk semuanya. Dan satu lagi saya mohon bantuan di sosialisasi. Bulan Januari sudah mulai terdistribusi vaksin untuk COVID. Kami sudah menyetujui TNI Polri turun. Kami meminta kepada teman-teman media juga untuk tidak terlalu banyak mengekspos, terutama dari online yang dikelola oleh anak-anak muda ini. Jangan sampai ada berita-berita yang menyatakan bahwa COVID ini konspirasi. Ini membuat ketersinggungan. Kita menghabiskan dana triliunan untuk beli vaksin. Bio Farma ini sudah target 3 juta juga. Kita butuh 250 juta vaksin. Tahun 2021 masih baru 100 juta. Kita harus rebutan dengan 200 negara, Pak. Dan Provinsi Bali kita minta pertama kali, makanya kemarin DPD usulkan ke Pak Jokowi, mohon pertama kali ada simulasi. Nanti simulasi vaksin akan diadakan pertama kali di Provinsi Bali sesuai dengan agenda. Ini komunikasi kami DPD dengan Bapak Presiden. Dan saya meminta tolong jangan ada berita hoax lagi. Sudahlah, yang penting dukung. Vaksin ini aman. Vaksin ini sudah dipantau halalnya oleh MUI. Aman semua, yang penting turun tangan semua. Cuman saya meminta kepada saudara-saudara mungkin dari Dinas Sosial nanti, kalau besok ada penyuntikan vaksin, tolong lokasinya berubah-ubah Pak Kadis. Jangan melulu di rumah sakit. Jadi misalkan ya, kalau seandainya pariwisata
Orang seorang sopir nih buatkan tenda di depan GWK, di foto kan bagus tuh depan GWK. Jadi nggak menakutkan. Jangan sampai penyuntikan vaksin yang nggak seberapa ini, tetapi framingnya itu sama seperti tes antigen, swab dan juga rapid yang mengerikan. Kita butuh exposure positif di negara luar. Bapak Ibu, saya pastikan negara luar mau ke Bali kalau di Bali sudah vaksin. Ini masker sama semua ini kan temporary, ini pragmatis. Ya makanya seperti sekarang Singapura sudah mulai vaksin semua, Amerika, Inggris sudah vaksin semua. Ya ini satu vaksin kebal kita. Nanti COVID cuma jadi flu biasa. Ya, cuma kita hajar dengan neozen selesai. Ya begitu. Itu tujuannya Bali pertama kali yang akan dorong, harus pertama kali dengan DPR kita dorong. Tidak ada alasan yang lain. Pertama Pak Presiden, nanti Menteri, DPR, DPD, pejabat TNI Polri, nakes akan pertama kali. Untuk masalah kewilayahan, kita minta daerah pariwisata seperti Batam, Kepri, Bali, Yogyakarta pertama kali. Karena nanti kita akan hidup dari pariwisata. Mau didukung itu, kemudian juga tolong exposure lebih bagus. Kalau nanti ada pegawai-pegawai dari dinas sosial, jangan di ruangan, jangan di rumah sakit, jangan di puskesmas, suntiknya cari lokasi yang agak kelihatan instagramable seperti itu. Itu pesan dia, dunia luar paham kalau di Bali sudah melakukan suatu vaksinasi massal yang luar biasa. Dan kemarin TNI kita minta turun, ya, untuk membantu, maka distribusi dan lain sebagainya kita akan dukung sekali, turun semuanya. 3 bulan selesai Astungkade sampai Maret. Kalau sudah Maret selesai, evaluasi bulan libur pada bulan April Mei internasional sudah bisa dibuka secara total. Jadi kita buka bertahap dulu. Yang penting jangan gaduh di Bali seperti itu. Saya rasa demikian tambahan dari kami. Terima kasih Pak Dir, ya, terima kasih dari Bapak Ibu dari kepolisian, dari pemerintah dan sebagainya, Pak Kadis. Kami bisa untuk ditutup. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi apa yang disampaikan dan kemudian apa yang tadi ada pertanyaan. Mari kita sepakati bersama. Karena ini berulang dan ini kembali kepada tujuan kita dari oleh untuk kita, bagaimana kita menjaga, kemudian bagaimana kita menata dan mengawal semua ini. Pada saat itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas masukan, kemudian saran yang tadi disampaikan, dan ini untuk kita melangkah lebih jauh dan sudah disibukkan. Sekali lagi saya selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali berterima kasih atas perselenggarannya daripada pertemuan kali ini, Pak WK, Pak Senator, kemudian Pak Dir, dan kemudian Pak Hadir, dan kemudian teman-teman yang lain dan yang lain, rekan-rekan yang lain, para pengusaha, alfamart dan sebagainya. Mari kita bersama-sama mengawal ini dengan baik dan benar. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Tapi mari kita kawal dengan baik dan benar. Saya ini dengan Pranama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu sukses. Terima kasih. Ada kata-kata? Terima kasih.